Dulu pengemukan mas. Pengemukan kambing. Pengemukan kambing. Apa domba? Domba. Itu gagal karena istilah ilmunya nggak ada gitu istilahnya. Dulu kan kerjasama sama abang, kakak saya. Ya katanya kan, ayo kita main kambing. Nah, saya nggak tahu ilmunya. Ya udah, istilah kalau abang saya ngelihatnya orang yang udah sukses, itu aja bisa berhasil gitu. Akhirnya saya nyontoh kayak gitu. Tadi pikir-pikir kita kerjasama 2 orang gitu ya. Sedangkan saya punya keluarga, saya suruh di kambing, maksudnya megang kambing, posisi tak hitung-hitung kayaknya belum ada hasil mas, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edi Ternak. Kali ini kita lagi dolen kandang lagi. Jadi kita posisi sekarang lagi di Tegal. Kita lagi berkunjung di peternakan kambing perah yang berada di lokasinya mana Pak? Desa Jatilawang. Jatilawang. Iya. Kecamatan Keramat. Iya. Oh iya. Jadi di Jatilawang punyanya Pak Nuridin. Pak Nuridin. RNB Farm. RNB susu kambing. Kalau di mapnya namanya RNB susu kambing. Jadi hari ini kita akan mengulik sedikit seputar kambing perah, dunia kambing perah, terutama yang berada di Tegal ya. Nah mungkin nanti akan sedikit dijelaskan sama Pak Nuridin seputar mulai beternak kambing perah dan kenapa memilih kambing perah kayak gitu. Nah mungkin monggo Pak bisa sedikit dijelaskan kapan farm ini berdiri, terus kenapa kok memilih kambing perah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridin yang punya RNB Farm. Saya mulai main kambing perah tahun 2017. Jadi pertama saya main kambing sempat gagal. Background saya kan pelaut mas. Oh pelaut Pak? Iya, saya dulu background pelaut. Karena saya pengen istilah masa tuanya punya usaha sendiri. Akhirnya saya istilah model nekat lah. Istilah saya model nekat beternak kambing perah. Dengan dasar juga pertama saya sempat collab di dunia istilah main kambing, terus akhirnya saya berangkat berlayar lagi. Setelah saya berangkat berlayar lagi, pas saya pulang saya nggak langsung main ternak, saya jadi main-main istilah kayak macam ke yang lebih senior kayak macam bumi hijau, terus apa Mahir Farm, terus ke Mas Nizar, yang istilah yang seniornya di kambing perah. Akhirnya saya dapat wejangan dari dia. Alhamdulillah saya memulai usaha di kambing perah dengan modalkan kambing sapera. Dengan ekor waktu itu Pak? Dulu pertama saya punya kambing sapera ngambil di Mas Bondan 5 ekor, terus ngambil di Baliknak Jawa Barat 5 ekor. Nah alhamdulillah dari 10 ekor tersebut sekarang kurang lebih udah ada 100 ekoran lebih lah. Lebih sedikit lah, iya induknya. Apa total populasi? Total populasi. Kalau induk sekitar, kalau yang dere-dere plus dere-dere sekitar 80-an lah. Itu jadi ceritanya waktu yang gagal itu main kambing biasa atau kambing perah Pak waktu itu? Dulu pengemukan mas. Pengemukan kambing. Apa domba? Domba. Itu gagal karena istilah ilmunya nggak ada gitu istilahnya. Dulu kan kerjasama sama abang, kakak saya.
Ya katanya kan, ayo kita main kambing. Iya. Nah, saya nggak tahu ilmunya. Ya udah, istilah kalau abang saya ngelihatnya orang yang udah sukses, itu aja bisa berhasil gitu. Akhirnya saya nyontoh kayak gitu. Tadi pikir-pikir kita kerjasama 2 orang gitu ya. Iya. Sedangkan saya punya keluarga, saya suruh di kambing, maksudnya megang kambing, posisi tak hitung-hitung kayaknya belum ada hasil mas, makanya saya lebih baik saya berlayar lagi gitu loh. Iya, benar. Akhirnya tadi tinggal, tak serahin nama istri kan, udah deh kamu ke apa? Kamu ngendel kambing. Iya. Ternyata dihandle sama istilah perempuan, akhirnya hancur total. Kambing pada mati. Oh iya. Artinya kan secara keilmuan masih belum ya, lah. Masih cetek gitu. Masih kecil. Iya masih cetek. Masih belum banyak pengalaman. Iya. Alhamdulillah dengan main istilah kambing perah ini, ya lumayan lah bisa nyukupin keluarga sama sedikit-sedikit bisa nabung gitu mas. Iya. Dan yang lebih utama lagi emang bener kata orang-orang itu kayak macam breeding itu jantungnya peternak emang sangat bener. Iya. Jadi dengan kita kayak kalau saya sistemnya mainnya dapat susunya dapat anaknya gitu loh. Jadi permainannya tak siklus 1 bulan, tak kawinkan 3 ekor atau 5 ekor, nanti bertahap terus, bergilir terus. Jadi ketemunya nanti pas seumpama di bulan 1 ada lahir 5 ekor. Ya. Jadi posisi habis dikawinkan, bulan 1 dikawinkan. Ya. Kan kita masih bisa diperah selama 3 bulan. Iya benar. Berarti dari 1, 2, 3 masih bisa diperah, nanti 2 bulan kering. Ya. Habis itu di angka 5 bulan keluar anak bisa diambil susunya lagi. Gitu. Berarti masa waktu laktasi itu rata-rata di 3 bulan atau bisa lebih pak? Maksudnya masa perah? Kalau masa perah si jenis kambing ini tergantung sayanya mas. Oh tergantung peternaknya. Iya. Kalau kita mau cuma kadang supaya dikeringkan kandangkan gitu ya bisa ya berarti. Iya bisa. Kalau kita pakai siklus istilah masa laktasi 3 bulan, ya. Habis itu kita kawinkan lagi. Berarti kalau kita kawinkan lagi kan berarti masa laktasi ketemunya di angka 6 bulan. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu lebih bagus, cuma saya ini lagi ngejar susu. Oh iya. Akhirnya ya emang kalau terlalu lama kita perah akhirnya nanti genetiknya hilang yang bagus-bagus. Bener. Berarti kan harus ada siklus lah gitu ya. Ya harusnya gitu. Kalau di sapi itu kan ada yang namanya calving interval. Nah, kalau di sapi perah itu ada calving interval rata-rata di angka 12 bulan sampai 14 bulan. Iya. Jadi kalau di kambing perah berapa setahun juga sama, 12 bulan juga Pak? Iya bisa juga. Berarti katakan buntingnya itu 5 bulan, di perahnya itu 7 bulan. Iya. Di perahnya 6 bulan, masa keringnya 1 bulan, gitu. Kalau yang bagusnya biar istilah nanti di istilah contoh laktasi 1 gitu ya, keluar di angka 2 liter ya. Nah nanti kita pengen menghantam biar di laktasi 2 lebih dari produksi dari laktasi 1, yang bagus itu di angka bunting 3 bulan harus berhenti. Oh berarti masa keringnya 2 bulan. Iya masa kering harus berhenti. Kalau enggak, kalau kambing kayak gini ada yang siklusnya. Jadi kalau kita nggak berhentiin Mas Bayu, diperah sumpama contoh kita perah sore ini ya, paginya lahir ada banyak kambing saya yang kayak gitu. Banyak juga. Iya banyak. Makanya perlu direcording harus. Iya. Kalau ini Pak seputar manajemennya dibandingkan sama pengemukan domba, lebih susah yang mana Pak? Kambing perah atau pengemukan domba?
Menurutku kalau istilah penggemukan kemungkinan manajemennya lebih di domba penggemukan. Cuma kalau di domba peternaknya yang kalah, Mas. Kenapa kok bisa kalah? Kalahnya kan seumpama saya bisa mengemukan domba gitu ya. Nah saya kalau nggak bisa masarkan langsung ke istilah konsumen, langsung kayak macam akiko gitu, kita yang kalah. Berarti harga belinya itu mahal, harga jualnya rendah. Iya, enggak. Jadi kayak gini, ya contoh 1 ekor kambing. Iya. Yang saya alami gitu ya. Saya dulu kan ngambil dari domba, ngambil dari Jogja. Iya. Yang istilah ekor tipis itu ya. Sama Purwokerto kan perjalanan daerah sana kan ekor tipis. Iya. Setelah saya gemukan di sini, nah kayak macam istilah bakul-bakul kambing itu, dia nyari kelemahannya. Oh. Jadi kayak macam, wah kambing udah gemuk, udah maksimal gitu ya. Saya udah bisa bikin maksimal. Wah ini ekornya kayak kucing, gak laku sama petani gitu, Mas. Kalahnya di situ. Terus udah ekornya gemuk gitu ya. Terus di matanya ada tompel hitam, ya itu. Wah ini ada tompelnya itu, mainnya kayak gitu. Wah. Berarti kan bukan jual apa daging, Pak? Iya, benarnya itu permainan bakul-bakul aja sih, Mas. Iya sih, benar. Kalau kan yang paling bagus kalau untuk pengemukan domba kan mainnya ya timbang. Iya. Enak ya. Jadi waktu belinya misalnya timbang, nanti jualnya juga timbang. Itu paling bagus, Mas. Tapi benarnya gini, Mas. Kalau di Tegal ada satu teman pemain penggemukan. Disuruh beli timbang dia nggak mau, Mas. Iya ditimbang, itu kata teman, ditimbang kira-kira kalau harga sumpama lagi 40 apa 50 per kilonya ya, dia taruh 1 ekor kambing sekitar 1.700.000. Iya. Nah itu bakul nggak mau. Akhirnya dia bawa ke pasar, dijual malah 2,5 juta. Iya kan bingung. Makanya di sini pada mainnya main jogrok, Mas. Ya karena kebiasaan aja sih. Iya, kebiasaan di sini. Kalau di Jawa Timur kan udah beberapa kabupaten itu udah biasa dengan main timbangan. Iya. Jadi untuk pembeli pun biasanya juga belinya timbangan. Cuma untuk bakul-bakul yang kelasnya masih belinya nggak banyak, misalkan 3 ekor, 5 ekor, biasanya rata-rata pasti dijual lagi ke pasar, Pak. Iya. Pasti dijual lagi ke pasar. Intinya kalau udah cocok sih, biasanya kalau dijual ke pasar kan entah itu dijadikan sebagai darah indukan, calon indukan ya gitu-gitu. Buat bibit lah gitu. Iya, buat bibit. Istilah buat mini. Nah, kalau di sini yang dikeluarin artinya lebih banyak cempe jantan ya, Pak? Iya, kalau saya malah yang betina nggak pernah saya keluarin, Mas. Iya. Meskipun ada yang kecuali kalau mahal. Butuh banget. Pas saya lagi butuh, dulu pernah anak minta HP, Pak, beli HP. HP apa? Apple. Aduh, Apple ini harga 15 juta. Iya kan aku, aduh, gimana? Akhirnya saya terpaksa ngebel teman, orang Jawa Timur juga. Mas, ini saya ada cempe. Berapa, Mas? Kan telinganya udah kayak gini, semua kan ikutnya di FF4 lah. Oh, F4. Saya tawarin dulu di angka 215. Terus kalau nggak salah diambil 13 atau 12 itu, Mas. Kan lumayan aku nambahnya nggak banyak buat beli HP anak. 2 ekor itu 15 juta. Iya. Oh. Berarti itu, semakin tinggi S-nya itu harganya semakin mahal? Iya, semakin mahal, Mas. Oh, iya. Itu padahal dari benarnya saya sayang gitu tak jual dari itu genetik itu yang coklat itu, Mas. Oh. Itu keluar laktasi satu aja yang angka 4 liter, Mas. 4 liter? Iya. Wah, laktasi satu keluar 4 liter. Berarti kemungkinan besar postur kambingnya besar yang pertama. Terus waktu proses darahnya mulai dari kecil sampai darah itu pertumbuhannya bagus, jarang sakit. Jadi waktu bunting ngisi ambingnya itu perkembangan ambingnya itu bisa lebih maksimal lah kayak gitu. Iya gitu benar. Itu berapa, Pak?
Itu berarti ketemunya di F3. 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 Kalau kita ngomongin F1, indukan F1, itu keluarnya susu sehari berapa liter rata-rata, Pak? Rata-ratanya. Kalau F1 menurutku itu Mas, nggak pengaruh antara F1 sampai F5, bahkan istilah pure blood pun ya. Menurutku, setelah saya alami, saya juga dulu punya indukan batu raden. Iya. Saya kan ngambil 1 pasang. Iya. Itu pun keluar di batas maksimal 3 liter Mas. Maksimal 3 liter, nggak lebih dari situ. Karena kemungkinan menurutku dari dari dingin ke panas, kemungkinan harus beradaptasi. Makanya orang Indonesia kan benarnya orangnya pinter-pinter, cerdik-cerdik. Makanya mengawinkan dari dingin sama kawinkan sama panas gitu loh. Tropis sama subtropis. Jadi hasil susu lebih banyak, daya tahan tubuhnya lebih maksimal. Berarti kan artinya kalau kita punya saanen, kalau kita pelihara di dataran rendah, iya, itu secara produktivitas sama dengan sapera, Pak ya? Sama Dengan sapera. sama. Bahkan menurutku lebih bagus sapera. Iya. Dia lebih tahan penyakit. Iya. Terus juga ya lebih tahan sama cuaca lah. Iya, lebih tahan sama cuaca. Masanya dulu saya waktu ngambil dari batu raden itu pun selang berapa itu mau mati Mas, karena itu stres panas. Ya intinya berarti kalau kita mau main di kambing perah ya pakainya sapera ya Pak ya. Menurutku sapera harga lebih terjangkau. Yang penting intinya satu Mas, genetik. Menurut saya ambil genetik. Masanya saya pernah mencoba dari indukan PE kali gesing itu ya. Di angka keluar perahan pagi 1,8. Ya. Terus sorenya ya kira-kira 1 liter lah ya. Iya. Di hampir di angka 2 liter 3 literan satu hari. Iya. Tapi setelah saya rekod itu paling 3 bulan Mas keluar segitu. Iya. Habis 3 bulan ke sana perahan dari pagi 1,8 jadi 500. Oh, berarti dia masalah sesinya nggak kuat lama. Makanya kelebihan kambing sapera ini kan kita kawinkan sama PE Jawa Randu yang genetiknya bagus. Iya. Kan kita dengan mengharapkan hasil susu lebih banyak, masalah sasi lebih lama gitu loh Mas. Benar. Tapi yang pasti apapun kondisinya tetap postur juga harus dipertimbangkan ya Pak ya? Iya harus. Postur baik si betinanya entah si betina Jawa Randu atau betina PE dengan pejantan yang entah saanen atau sapera, tetap harus dengan postur yang besar lah. Iya harus postur. Produktivitasnya juga tetap bagus lah. Cuma ada itu loh Mas, ada kambing, aku juga info entah bener apa enggak ya. Jadi ada kambing ini, contoh kambingku ini kan nggak mau gemuk ini ya Mas ya. Iya. Ini nggak mau gemuk kayak gitu terus. Katanya itu dari istilah emang genetiknya kayak gitu. Jadi posisi dia makan nutrisi langsung jadinya susu. Oh. Iya ada. Ini contohnya ini kambing postur kecil ya. Iya. Ini kambing postur kecil, tapi di perah pagi itu kalau lagi puncak-puncak makannya lagi lahap hampir 3 liter pagi toh. Iya paginya. Gila. Ini cuma emang badan nggak mau gemuk kayak gitu terus badannya kurus. Jadi mungkin kemungkinan dia makan nutrisi itu langsung jadinya ke susu. Ya kayak macam contoh-contoh ini, kayak macam ini kan telinganya udah berdiri Mas ya. Iya. Itu pun kalau di masa-masa puncaknya masih kalah kayak macam yang itu kan
termasuknya F1. Iya. F1 itu yang Jawa, Iya. itu hasil dari anak Jawa Randu, Mas. Iya, iya. Cuma memang dari genetiknya bagus. Itu di masa puncaknya bisa keluar 4 liter. Cuma ini udah hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun masa perah. Ya masih dapat lah, di angka-angka 2 liter masih dapat. Loh, kapan mulai kayak dikawinkan lagi? Jadi kan misalnya dengan mau ngejar susu nih, ngejar susu. Kalau produksinya misalkan udah batas bawah berapa agar segera masuk proses kawin gitu Pak? Aku biasanya gini, kalau diperah pagi keluar mentok di paginya 500 mili, ya, saya kawinkan, Mas. Oh, langsung kawin? Iya. Tapi kebanyakan kambing-kambing kayak gini, ini contoh juga baru beranak 2 kali nih, Mas. Ini waktu laktasi 1 apa laktasi 2 ya, diperah setahun lebih. sampai saya gimana ya, aduh kalau tak perah kayak gini nanti saya nggak dapat keturunannya ini. Iya. Ini saya terpaksa tak bawa, taruh di pejantan biar kawin selama satu bulan, 2 periode apa 1 periode ya, kalau nggak salah 2 periode masa birahi. Iya, masa birahi. Setelah ketahuan dia kawin langsung tak pisah lagi. Oh, tapi waktu dimasukin di kandang pejantan tetap diperah Pak? Diperah tetap, Mas. Tetap diperah. Artinya kan berarti selama dia produksi susu, dia tetap mengalami siklus birahi juga kan? Tetap mengalami. Setiap 21 hari sekali. Iya benar. Kalau untuk masalah kendala Pak selama ini dalam beternak kambing perah itu apa Pak kendalanya Pak? Kendalanya kadang itu buang susunya, Mas. Kalau kita istilah nggak punya relasi, kitanya sulit. Oh. Iya, kadang kan gini, kadang kayak macam contoh hari ini ya, di waktu ini susu lagi rame. Iya. Banyak istilah tengkulak yang malah berani harga di 2 kali lipat ada, Mas. Oh. Jadi contoh yang standarnya di angka 17.000 ya. Iya. Bahkan ada yang berani 30.000. Oh. Iya. Tapi saya kan isinya banyak yang telepon saya, Mas. Berani saya 30.000. Cuma kan saya nggak tak itu, Mas. Nggak saya tanggapin. Iya. Karena saya pemain perah. Iya. Sedangkan pemain perah itu susunya tiap hari harus keluar. Iya, benar. Iya kan? Buat biaya operasional. Iya. Nah, kalau saya nanggapin orang-orang yang seperti itu, giliran susu online gitu banjir, dia menghilang pasti, Mas. Oh. Kayak gitu. Makanya saya nyari yang komitmen aja, harga normal aja. Oh. Harga standar lah umumnya orang. Kayak macam saya mah peternak, harga susu semakin naik, saya semakin senang. Tapi karena kalau harga-harga itu global loh, Mas. Iya. Global dimanapun harga susu naik. Kalau pas lagi rame-rame kayak gini kan istilah rusak regen gitulah ya. Iya. Rusak harga. Jadi dari harga yang sekian, yang normalnya contoh 17.000, ada yang berani 25, ada yang 30 itu. Kadang orang peternak-peternak itu yang kena itunya di situ. Oh, awalnya biasanya start ke A, jadi 17.000 karena tawarin yang menggiurkan, dimasukin si B. Iya. Tapi habis itu gak diambil, pusing. Iya. Oh, dimasukin ke A lagi, susah juga. Iya gitu. Kayak macam saya juga ngalamin dulu. Mas, kan saya juga istilah semi pengepul lah, sambil semi pengepul ya. Iya. Mas Yusa kan ayo bareng-bareng jalan gitu ya. Iya. Nah, setelah kayak kejadian kayak gini, ada yang berani mahal, dia pada berpaling gitu loh, Mas. Kayak bisa. Iya. Kebanyakan orang di sini kayak gitu sih, Mas. Iya sih, Pak. Rata-rata seperti itu. Ya sama di susu sapi juga seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ada yang harga murah, ada yang harga tinggi, gitu. Makanya saya sekarang berprinsip, Mas, berdiri sendiri gitu loh.
istilah saya nggak mengandalkan orang lain, saya kepenginnya dari ternakku sendiri saya kembang biakan terus gitu loh. Makanya saya nggak ngeluarin yang betina. Kenapa nggak bikin semacam kayak koperasi gitu Pak? Kan kalau di sapi perah itu kan ada koperasinya lah. Jadi masyarakat sekitar itu juga sama-sama beternak kambing sapi perah kayak gitu. Terus nanti hasil susunya itu ditampung masuk ke koperasi, nanti baru dimasukkan ke pabrik lah kayak gitu. Kenapa kayak seperti itu? Udah banyak kejadian dari dulu udah kayak gitu Mas. Oh udah. Jadi sistem kelompok-kelompok. Iya temen kelompok kayak gitu. Jadi waktu susu lagi standar kirim ke itu ketua koperasi gitu. Nanti kalau udah posisi susu lagi gonjang-gonjang gitu, orang istilah beli eceran, itu diambilin Mas. Jadi nggak setor ke ketua, akhirnya bubar. Ya itu. Makanya serba sulit. Bener-bener. Makanya lebih baik aku berdiri sendiri. Bener sih. Karena sebenarnya jual eceran itu lebih menggiurkan ya Pak? Iya lebih menggiurkan. Cuma kan ya kapasitasnya berapa? Kapasitas nggak seberapa. Kedua susu kan tiap hari. Iya tiap hari produksi. Bener. Ya, itu. Padahal sering kejadian kadang susu di daerah sini ya. Iya. Pas lagi banjir dibuang Mas. Dibuang Pak? Dibuangin. Nggak eman Pak. Bahkan istilah dari harga sumama contoh dari dulu ya, zaman dulu waktu susu nggak rame-rame banget. Di Tegal kan dulu harga di angka 14-15. Iya. Bahkan pas susu lagi harga di situ, posisi susu lagi banjir, dibuang obral 8.000 harga susu sapi. Saking nggak lakunya itu. Makanya saya berkomitmen itu lebih baik saya berdiri sendiri. Kalau ada teman yang mau istilah kerja sama saya terima, istilah saya ajarin gitu loh ya. Yang penting kita sama-sama jalan aja gitu Mas. Benar Pak. Tapi ini Pak, harga susu 17.000 itu sebenarnya udah untung nggak sih Pak peternak? Untung Mas. Untung. Hitungannya untung. Untung ya? Iya. Artinya kan ya daripada kita main dengan keuntungan sesaat yang besar, tapi nggak continue, ya mending dengan margin sekian tapi continue kan? Iya benar. Ya taruh 17.000, kita jangan bilang muluk-muluk lah. Sapera keluar 4 liter, 3 liter nggak usah muluk-muluk. Diangkat 2 liter aja lah. 2 liter aja? Iya. Itu 11.000 kali 2 udah 34. Udah 34. Taruh aja 1 ekor kambing makan 10.000. Udah dapat berapa 1 ekor kambing? Iya, udah banyak lumayan Pak. Iya. 24.000. Hitungannya gitu, hitungan kasarnya gitu loh Mas. Iya benar Pak. Gak usah kita muluk-muluk ambil di angka segitulah. 4 liter kan ya emang ada 1-2 ekor emang ya. Tapi keseluruhan semua kayak gitu ya nggak bisa. Orang masa laktasinya kan beda-beda Mas. Bener. Ya artinya ya saat ini mungkin perbanyak populasi dulu dan mengikuti harga yang standar aja. Dan maksudnya nanti kan lama-lama kita bisa seleksi kambing mana yang kira-kira tetap jadi penerus di kandang kita. Iya betul. Mana yang kita keluarin lah kayak gitu lah. Jadi nanti kan secara produksinya bisa lebih tinggi lagi. Iya betul lah. Jadi misalkan 3 liter sehari kayak gitu. Kalau soal ini Pak, penyakit Pak, kalau di kambing perah itu selama ini gimana Pak? Kalau untuk masalah penyakit ya? Kalau penyakit, penyakit yang kadang muncul kayak gitu loh. Biasanya itu Mas. 1 mesitis. Ya. Kedua, yang penyakit itu kurangan kalsium itu loh Mas. Oh, ambruk ya? Yang ambruk itu. Butuh kalsiumnya? Iya, butuh kalsium. Makanya pemain perah itu menurut saya ya wajib itu dikasih mineral. Iya. Benar. Itu wajib menurut saya. Benar. Maksudnya kalau kita kasih makan contoh ampas tahu full gitu ya. Iya. Sama hijauan, itu keluar susu. Maksimal pun bisa keluar. Cuma dalam jangka 1 tahun di perah banyak ambruknya sama enggaknya Mas. Oh iya. Pasti lumpuh Mas. Benar. Karena yang saya alami kayak gitu.
dalam produksi susu kan udah pasti ada kalsium kan di susu. Iya, ya itu. Jadi kalau kalsium itu hanya kita ngandelin dari hijauan aja, nggak mencukupi. Iya itu. Sedangkan ampas tahu itu kan lebih banyak fosfornya. Iya, fosfor. Fosfor kalau kita ngomongin makro mineral lah. Nah, kalau kalsiumnya rendah, kalau biji-bijian Pak. Iya. Biji-bijian itu kalsiumnya rendah. Jadi ya caranya dengan menambahkan mineral lah. Mineral, termasuk juga vitamin supaya nggak gampang sakit lah kayak gitu ya. Soal pakan Pak. Soal pakan. Di sini itu untuk pakannya itu apa aja Pak? Kalau pakan, jadi kalau konsentratnya saya ampas tahu, saya mix sama konsentrat. Untuk istilah penambahan itunya ya. Nah kalau hijauannya biasanya saya pakai dua macam. Pakcong, kalau nggak pakcong odot sama itu yang namanya apa, petai Cina itu loh Mas. Apa senggol? Iya, lamtoro itu. Biasanya pakai itu. Jadi 3 macam lah ya Pak. Konsentrat, ampas tahu, sama hijauan lah. Kenapa nggak pakai konsentrat aja Pak? Atau pakai ampas tahu aja gitu? Sebenarnya sih pengennya konsentrat. Cuma tak dikalkulasi karena di sini ampas tahu harganya lebih agak murah Mas ya. Oh gitu. Iya. Jadi kita tekan biaya operasional aja Mas. Benarnya kalau kita ambil praktisan di konsentrat Mas. Cuma konsentrat ini kalau secara kualitas sebenarnya gimana Pak? Selama ini ya? Kemungkinan lebih bagus. Iya, saya ngeliat dari teman-teman itu yang udah mutlak pakai konsentrat tanpa ampas tahu. Iya, tanpa ampas tahu. Kayak macam Buminaria, terus Merapi Farm yang saya sudah main. Itu full konsentrat sama silase. Itu pun hasilnya bagus. Konsentrat sama silase. Nggak pakai rumput segar? Nggak, pakai silase full. Tapi silasenya dia pakai 3 macam Mas. Apa aja Pak? Berarti yang di temen pakai apa? Tepung jagung ya. Terus kangkung kering. Dicampur mixer kangkung kering. Terus satunya apa? Ubi kayu. Daun singkong. Iya, daun singkong itu udah dicoper itu loh Mas. Jadi 3 itu dicampur. Iya, di mixer jadi satu. Kalau nggak salah kemarin pas saya main 1 ekor kambing dikena 2 kilo apa 3 kilo per ekor kambing itu. Silasenya maksudnya hijauan dari silase itu loh Mas. Iya. Ya perkiraan sih di 3 kiloan. 3 kiloan ya. Ya sekitar segituan. Terus kayak macam kenapa saya pakai hijauan kayak gini? Karena ya itu buat nekan harga kos pakan. Ya kayak macam hijauan kan lumayan Pak kalau kita beli semua Mas. Mending kalau macam nanam sendiri. Kita ada istilah dari tanah sendiri, ada yang beli tahunan gitu ya. Tak kontrak berapa tahun. Di sini harganya masih agak lumayan murah Mas. Berapa Pak per 1 meter persegi ya? Hitungannya gini. Berarti di saya hitungan kurang lebih di angka 3.000-an ya, 3.000 meter, 3.000 meter persegi, ketemu 1.500 Mas, 1 tahun. 1.500. Iya. 1.500. Murah banget Pak. Murah ya. Jangan kalau saya tanamin kayak gini kan kami segitu banyak, saya berarti punya lahan 3 tempat. Jadi istilah 3.000 kali 3 lah. Iya. Ya hampir 9.000 meter persegi. Buat masih itu aja kalau pas musim hujan itu lebih. Malah pakcongnya sampai jadi kayak tinggi banget. Saking kelebihan pakan Mas. Iya. Pak, kenapa kok nggak dicoper gitu, apa nggak saya makan semua Pak ini kalau nggak dicoper? Benarnya pengen Mas, pengen saya coper Mas.
Cuma kambingku nggak doyan. Saya coba udah punya istilah alat chopper 3 biji dari yang apa? Yang pakai apa itu gebukan itu Mas ya? Iya. Yang penghancur itu sama yang cuma pisau. Nggak doyan, dua-duanya nggak doyan. Sampai saya cajakin pakai ini ya, arit ya. Iya. Tetap nggak mau makan Mas. Benernya saya pengen dicoper. Jadi istilah buat menekan pakan kalau dicoper ini 2 gulung aja cukup Mas. Oh. Iya. Tapi kalau nggak dicoper diangkat 3 gulung 4 gulung. Lebih banyak yang kebuang. Terus kandang kelihatannya agak kotor gitu loh Mas. Kalau kita nggak bersihin tiap hari. Yang paling bagus ya kalau istilah doyan ya dicoper. Iya. Paling bagus. Ini Pak, sama harapan kedepannya untuk peternakan ini Pak. Ya saya berharap untuk kedepannya semoga peternak-peternak di Kambing Perah semakin maju, semakin solid. Terus kalau bisa harga susu dinaikkan karena bahan pakannya udah naik semua. Iya. Tapi secara global naiknya, jangan rusak pasar gitu loh Mas. Saya senang sekali kalau harga jadi susu masalah naik. itu sebenarnya harga susu atau bakalannya Pak, bibitnya itu yang mahal. Sebenarnya yang mahal itu bibitnya atau harga susunya. Kalau di kambing ini ketemunya kena semua Mas, sebenarnya Mas. Kalau kita mau breeding, kita dibibit pakai dari istilah kita jual dere-dere aja udah harganya udah di atas rata-rata kambing. Contoh kalau macam dere-dere gitu ya. Iya. Itu aja kita jual diangkat 2,5 juta udah rame. Oh, usia berapa itu Pak? Ya sekitar 7 bulanan udah. Oh. Bahkan aku juga dulu pernah jual umur 2 bulan. Bisa laku 4 juta, 4 juta 5 juta Mas. Karena dia suka sih, dari genetiknya bagus. Oh, berarti tergantung dari genetik Mas. Genetik sama ya recordingnya induknya sama iya, Pak, ya? recording indukan perjantan. Kalau macam istilah orang bilang kadang di itu apa? Di Facebook gitu ya. Ngejual sapera kalau nggak tahu recordingnya, kambing-kambing di Madura pun banyak yang kayak sapera Mas. Namanya kambing apa itu ya? Kambing putih harus bayar. Iya itu kan mirip kalau orang nggak tahu itu Mas. Iya benar Pak. Sama Mas. Iya. Makanya jangan terpancing di situ. Nah, makanya harus lihat ke kandang langsung lah ya. Iya, makanya kambing peternakan istilah contoh harganya lebih mahal karena emang bener-bener direkod dari indukan ini keluarnya segini. Terus tak kawinkan kayak macam saya kan kepenginnya anaknya harus lebih banyak daripada induknya ke depannya. Produksinya lebih banyak gitu loh Mas. Mana? Oke. Ya, itu dulu sih Pak. Jadi terima kasih atas waktu dan sharing wawasannya seputar kambing perah. Semoga dunia perkambing perahan semakin meriah, semakin ramai, semakin juga susunya dikenal banyak masyarakat. Jadi ya betul. yang dulunya mungkin hanya sebatas untuk pengobatan gitu ya. Iya. Nantinya jadi lebih ke lifestyle, jadi bisa dikonsumsi untuk harian. Iya. Bahkan mungkin teman-teman yang biasanya nge-gym, yang biasanya pakai susu yang mungkin lebih mahal, pakai susu kambing perah. Iya betul. Kan bisa dikonsumsi tiap hari. Benar. Ya itu saja mungkin sharing-sharing kali ini dari saya dan dari Pak Nuruddin. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat dan menambah wawasan. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel Edi Ternak, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan bisa juga gabung di grup WhatsApp kami. Jadi teman-teman yang
baru pertama kali, monggo gabung bersama kami dan ikuti juga workshop-workshop yang kita agendakan rutin setiap bulan. Mungkin kedepannya juga akan ada workshop untuk kambing perah ya. Jadi nanti teman-teman tunggu aja informasi terupdate-nya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.